Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Salam sejahtera dan juga tentunya salam sehat untuk kita semuanya. Bersua kembali kita dalam program Dinamika Jawa Timur untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 31 Mei tahun 2021. Hari ini kata sebagian kita Harpitnas, Hari Kecepit Nasional, karena kemarin libur, hari ini masuk dan insya Allah besok juga libur ya. Hari tanggal 1 itu kita peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Baik, kita tidak ngobrol soal Harpitnas atau Hari Kecepit tapi di program Dinamika Jawa Timur nanti kita akan ngobrol seputar kesiapan IKM, Industri Kecil dan Menengah dan UMKM, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Jawa Timur untuk menuju industri halal. Nanti insya Allah akan join via Zoom bersama beberapa narasumber terkait, diantaranya dengan Dr. Mas Purnomo Hadi MM. Beliau adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur. Kemudian ada Profesor Badri Munir Sukoco, Direktur Sekolah Pasca Sarjana UNER. Dan juga ada Associate Profesor Rudi Purwono, Wakil Direktur 1 Sekolah Pasca Sarjana UNER. Dan untuk program Dinamika Jawa Timur ini juga bisa Anda simak secara streaming melalui website kami di www.suarasidoarjo.id dan juga bisa Anda simak melalui LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang tergabung dalam ALPPL, Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Provinsi Jawa Timur. Di antaranya Radio Praja Angkasa Trenggalek, Radio Kanjuruhan Malang, Radio Suara Kota Probolinggo, Radio Wika Mojokerto, Radio Magetan Indah, Radio Mualowopati Bojonegoro, Radio Ralita Pamekasan, Radio Suara Sampang, Radio Suara Madiun, Radio Suara Pacitan, Radio Ramapati Kota Pasuruan, Radio Suara Anjuk Ladang, Ersal Nganjuk, Radio Mahardika Bondowoso, Radio Guyup Rukun, RGR Tulungagung, Remaja Klasik Radio Malang, Radio Pradia Suara Tuban, dan Radio Suara Jombang. Baik, saya sapa satu persatu narasumber yang sudah tersambung via Zoom. Di antaranya sepertinya saya sudah tersambung dengan Pak Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dengan Pak Dr. Mas Purnomo Hadi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Purnomo Hadi. Masih belum terkoneksi ya. Baik, di layar tampak juga ada Pak Rudi Purwono, Asosiat Profesor Rudi Purwono, Wakil Direktur 1 Sekolah Pasca Sarjana UNER. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Panji. Jadi sama-sama, apa kabar Prof? Seger sekali pagi ini ya Prof ya. Alhamdulillah. Hari Senin harus cerah, betul. harus semangat. I love Monday itu harus perlu dibudayakan. Bukan I hate Monday gitu ya. Baik, saya juga masih menunggu sambungannya dengan Prof Badri ini. Prof Rudi sepertinya masih belum terkoneksi. Baik, sebelum nanti kita ngobrol dengan narasumber, ada 3 narasumber agendanya. Kita ikuti dulu terkait dengan industri halal di Provinsi Jawa Timur, dan memang rencananya industri halal ini akan di launching kalau tidak salah estimasinya di bulan Agustus tahun 2021 ya. Seperti apa gambarannya sampai dengan sekarang ini, kita ikuti dulu pernyataan dari Ibu Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Inisiasi dari Pak Wapres Al-Mukarram Kiai Ma'ruf Amin yang sebetulnya berharap bahwa Maret yang lalu sudah bisa diluncurkan. Ekosistemnya sudah disiapkan dan mohon doa para kiai mudah-mudahan Agustus ini tidak mundur lagi. Jadi rencana kawasan industri halal yang ada di Sidoarjo ini diresmikan oleh Pak Wapres. Secara teknis mungkin tidak di forum ini, tetapi bahwa saya sudah 2 kali datang ke tempat ini dengan lokasi yang sangat strategis. Mungkin ini kawasan industri terbesar yang ada di Sidoarjo, dan
untuk kawasan industri halal bagi pelaku IKM ini adalah yang pertama di Indonesia. Ini pertama saya ingin mengajak kepada kita semua, para rektor semua dan pelaku-pelaku UKM IKM semua yang saya hormati, ini ada hal yang barangkali kembali kita mengingatkan bahwa jaminan halal itu sudah diakui oleh World Trade Organization. WTO sudah melihat bahwa jaminan halal ini adalah sebuah kebutuhan. Ini yang mungkin pelaku UKM, pelaku IKM, saya mohon ini dikomunikasikan terutama dengan para rektor perguruan tinggi, seluruh stakeholder supaya semangat untuk bisa menyiapkan produk halal termasuk di dalamnya wisata halal ini menjadi kekuatan pendorong semangat kita bersama. Ini, kenapa kemudian Korea menjadikan destinasi utama pariwisata halal itu menjadi misi besar. Jadi saya ingin menyampaikan kepada kita semua, Korea menempatkan destinasi utama pariwisata halal itu menjadi visi besar ekonomi Korea. Artinya ini halal itu memang sudah menjadi gaya hidup masyarakat global. Supaya kita terkonfirmasi bagaimana sebetulnya peluang industri halal ini. Halal ini sudah menjadi gaya hidup masyarakat global. Maka kemudian masing-masing negara mendorong tumbuhnya ekonomi syariah. Thailand, saya ingin menyampaikan bahwa negara ini nggak ada kaitan produk halal dengan agama mayoritas yang dianut oleh sebuah negara. Thailand, visi besar Thailand adalah menjadi dapur halal dunia. Jepang ini visinya adalah industri halal kemarin ini sebagai kontributor kunci ekonomi di Jepang. Jadi kalau kita baru akan meluncurkan bulan Agustus, maka memang telat. Tetapi tidak berarti tidak harus kita kejar. Kalau sekarang MUI itu sudah punya lembaga-lembaga yang cukup komprehensif, lalu Bupati Wali Kota diharapkan nyekrup, MUI Kabupaten Kota diharapkan nyekrup, sekarang perguruan tinggi sudah nyekrup, pelaku UKM dan IKM nyekrup, kok rasanya insya Allah kita akan bisa mengejar ini. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, itu tadi pemaparan Gubernur Jawa Timur terkait dengan industri halal yang insya Allah akan di-launching di bulan Agustus tahun 2021 ya. Ada beberapa hal yang saya notice dari yang disampaikan oleh Bu Gubernur tadi. Yang pertama yakni industri halal. Kalau di negara kita ini boleh dibilang telat, tapi kita tidak boleh apa istilahnya ya pesimis. Meskipun telat, kita harus tetap optimis untuk bisa mengikuti atau juga ikut terjun dalam industri ini. Kemudian negara-negara yang memang populasi mayoritas masyarakatnya ini non muslim begitu ya, ini malah lebih cenderung untuk concernnya terhadap industri halal itu begitu tinggi dan luar biasa. Itu beberapa hal yang disampaikan oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Dan tema kita, kesiapan IKM dan UKM Jawa Timur menuju industri halal, bersama 3 narasumber. Ada Dr. Mas Purnomo Hadi MM, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur. Ada Profesor Badri Munir Sukorco, Direktur Sekolah Pasca Sarjana UNER, dan Asosiat Profesor Rudi Purwono, Wakil Direktur 1 Sekolah Pasca Sarjana UNER. Untuk Anda sahabat tentunya bisa bergabung untuk bertanya nanti di WA kami 0811 309 1009 atau on air juga boleh di 031 896 1514. Sepertinya saya sudah nyambung dengan Pak Kepala Dinas Koperasi dengan Dr. Mas Purnomo Hadi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Purnomo Hadi. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih untuk waktunya Pak Pur. Sami-sami. Saya juga ingin sapa Profesor Badri, apakah sudah tersambung belum ya? Baik.
Saya ke Pak Pur terlebih dahulu ini, Pak Rudi, mohon izin. Silakan. Pak Pur, ini terkait dengan kesiapan IKM dan UMKM Jawa Timur menuju industri halal, dan seperti yang disampaikan oleh Bu Khofifah tadi, insya Allah Agustus ya, industri halal yang ada di kawasan pergudangan Shift and Lock Sidoarjo ini akan mulai resmi beroperasi. Sampai sejauh ini progresnya seperti apa ini Pak Pur? Siap, terima kasih Pak Puji. Jadi yang saya hormati Prof. Rudi, selamat pagi Prof. Selamat pagi Prof. Selamat pagi Bapak Kepala Dinas. Siap. Termasuk juga Prof. Hati nanti kalau sudah bergabung, dan juga para narasumber. Memang kalau kita melihat terhadap kesiapan dari teman-teman UKM dan IKM, seperti yang disampaikan oleh Ibu Gubernur tadi, ya, ketika beliaunya berpaparan di Situbondo minggu kemarin, dan kami juga mengikuti kunjungan beliaunya, dan beberapa paparan di beberapa tempat, termasuk ketika kita sosialisasi terhadap di kawasan industri halal. Memang komitmen Ibu ini sangat luar biasa untuk menjadikan Jawa Timur ini kawasan industri halal. Tentunya kami harus juga sigap ya mengimplementasikan apa yang menjadi program dari Ibu Gubernur bersama dengan Shift and Lock kawasan industri halal ini. Kami menyiapkan terhadap UKM dan IKM-nya agar supaya betul-betul teman-teman ini siap untuk merubah mindset-nya ketika teman-teman kesulitan untuk mencari suatu sertifikasi yang memang dipersyaratkan dalam suatu produk untuk dipasarkan secara global sehingga mempunyai nilai tambah. Di Jawa Timur tentunya apa yang juga menjadi visi misi Ibu Gubernur dalam Nawabakti Satyanya, kami juga menindaklanjuti apa yang menjadi cita-cita beliaunya dalam Nawabakti Satya, yaitu di Bakti ke-7, yaitu Jatim Berdaya. Kami bersama teman-teman UPD yang terkait di dalam Bakti ke-7 Jatim Berdaya itu berkolaborasi, duduk bersama rembuknya grup terhadap pemberdayaan dan pembinaan pendampingan terhadap UMKM dan koperasi di Jawa Timur. Tentunya untuk mengawali itu semua kami harus menyiapkan data. Penyiapan data kami di Jawa Timur dengan melihat kondisi suatu kenyataan di lapangan bahwa jumlah koperasi di Jawa Timur itu ada 22.834, dan yang bergerak di sektor real, bergerak di sektor makanan minuman itu baru 15% memang, ya. Yang kelihatan koperasinya, kalau anggotanya sih 82% mereka mempunyai usaha sektor makanan dan minuman, di mana anggota koperasi ini di Jawa Timur ada 3,6 juta orang. Ya, ini beda atau lain ketika saya berbicara tentang populasi UMKM di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu masih saya mengambil data BPS tahun 2018, itu jumlah UMKM di Jawa Timur itu ada 9,78 juta. Tentunya kalau berbicara 9,78 juta itu jumlah yang sangat besar. Tapi di situ ada skalanya, ada skala mikro, ada 93,37 usaha mikro itu mendominasi terhadap jumlah 9,78 juta. Dan 5,92% itu di usaha kecil, serta 0,70%-nya itu di usaha menengah. Tentunya yang saya siapkan adalah di usaha kecil dan menengah untuk menuju di kawasan industri halal, untuk menunjang apa yang menjadi program Ibu Gubernur di dalam rangka ingin menjadikan Jawa Timur ini kawasan industri halal.
tentunya ini tidak mudah untuk membawa teman-teman UMKM dan koperasi yang mempunyai kegiatan bisnis di sektor makanan minuman untuk bisa membawa mereka ke arah kawasan industri ini. Kami bersama dengan Disperindak, bersama dengan dinas terkait lainnya, bersama dengan pihak manajemen kawasan industri halal melakukan berbagai sosialisasi untuk bagaimana agar supaya teman-teman bisa masuk dan meramaikan bursa di kawasan industri halal ini. Jadi tidak sedikit yang nantinya bisa masuk dalam kawasan industri halal ketika memang sektor yang melibatkan teman-teman UMKM yang berbisnis di makanan dan minuman khususnya itu bisa sama-sama masuk untuk mendapatkan fasilitasi, mendapatkan pemberdayaan, mendapatkan pendampingan terhadap program-program di KIH ini. Tentunya juga kami menyeimbangkan dari program itu agar supaya teman-teman ini bisa masuk di dalam program tersebut dengan mencoba bagaimana supaya mindset teman-teman UKM ini ketika mereka mau melakukan atau mensertifikatkan dalam hal halalnya yang merupakan menurut teman-teman ini sulit dan sebagainya, maka ketika ini nanti teman-teman difasilitasi tentunya dengan berbagai persyaratan yang ada, ini nantinya akan mempermudah, memperpendek program-program dalam persyaratan halal itu, sehingga teman-teman bisa menikmati betul-betul apa yang menjadi keinginan teman-teman untuk menghalalkan produknya, halalan dan toyib tentunya gitu ya, terhadap produknya, sehingga nantinya mempunyai nilai tambah dan ada nilai jual hingga ke luar negeri. Itu sementara yang dapat saya sampaikan, tentunya memang kami selalu siap untuk bersama-sama dengan teman-teman UKM di dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi program-program dari pemerintah provinsi, dan kami selaku aparat yang memang ditugasin untuk itu, kami harus mengimplementasikan terhadap program-program tersebut. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan pada teman-teman masyarakat Jawa Timur, bahwa sampai dengan tahun 2020 ini ada kontribusi KUMKM terhadap PDRB Jawa Timur ya. Distribusi nilai tambah bruto kami berdasarkan sektor usaha dari keseluruhan itu sebesar 57,25%. Ya, kontribusinya terhadap PDRB Jawa Timur. Ini sangat luar biasa. Ketika tahun 2018 itu kontribusinya masih di 56,94%, dan ketika kami melakukan perhitungan bersama BPS dan sudah direkomendasi oleh BPS, kontribusi ke UMKM terhadap PDRB Jawa Timur itu naik menjadi 57,25%. Ini luar biasa. Jadi UMKM dan koperasi itu merupakan backbone-nya Jawa Timur terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini terbesar juga ketika kita lihat distribusi nilai brutonya itu ada 28,85% itu di industri pengolahan. Ya, ini sangat luar biasa. Nah, untuk itu dari nilai itu, dari angka itu kami bisa memetakan, kami bisa mengkurasi terhadap produk-produk makanan minuman dari teman-teman UKM dan IKM itu untuk menuju menunjang terhadap program halalan toyib di Jawa Timur ini. Itu sementara yang dapat saya sampaikan, nanti kita tambahkan dalam diskusi-diskusi berikutnya. Terima kasih. Baik Pak Pur. Pak Pur, jadi secara umum bisa dikatakan IKM dan UKM Jawa Timur ini sudah siap begitu ya untuk menyongsong industri halal yang insya Allah akan di launching kalau tidak ada kendala ini bulan Agustus tahun ini ya.
insya Allah. Baik. Luar biasa dari apa yang disampaikan oleh Pak Pur tadi, kalau boleh dibilang Provinsi Jawa Timur tidak hanya dikenal sebagai provinsi yang leading sektornya di pertanian, industri pengolahan, IKM dan UKM ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya dari Provinsi Jawa Timur. Pak Pur, sebelum saya beralih ke Profesor Rudi, secara umum gambaran dari industri halal ini seperti apa Pak Pur? Apakah memang di situ ada aktivitas jual beli atau seperti apa? Ini mungkin memberikan informasi kepada masyarakat mengenai industri halal ini. Seperti apa ini? Ya, jadi di kawasan industri halal itu merupakan suatu kawasan di mana menyiapkan terhadap khususan teman-teman IKM, UKM dan IKM itu yang mempunyai bisnis di makanan minuman itu disiapkan tempat untuk mereka berjualan, disiapkan tempat untuk mereka memproses perizinan sertifikasi halalnya, disiapkan tempat untuk co-working space-nya gitu ya, untuk diskusi dan sebagainya, dan fasilitas-fasilitas lainnya tentunya yang memang untuk meningkatkan nilai tambah dari produk teman-teman UKM dan IKM tersebut. Jadi banyak fasilitas yang disiapkan di kawasan industri halal ini. Tentunya untuk bisa masuk dan memiliki salah satu dari ruang itu ada persyaratan-persyaratan yang memang ditetapkan oleh manajemen KIH, gitu ya. Nah untuk itu maka, tapi saya nggak bisa menyampaikan ya apa persyaratan-persyaratan itu. Tapi yang jelas bahwa kesiapan teman-teman di dalam memasuk dalam kawasan halal itu sudah disiapkan ruang yang cukup banyak, fasilitas yang cukup banyak untuk meningkatkan nilai produk untuk mempunyai nilai tambahnya di dalam itu. Dan tentunya kami juga hadir di situ untuk memberikan fasilitas-fasilitas lain sesuai dengan program yang ada di dinas kami untuk menunjang daripada teman-teman UKM kami yang bisa masuk, yang akan masuk di dalam kawasan halal tersebut. Begitu. Ya, baik Pak Pur, karena informasi yang kami dapatkan ada kurang lebih total 150 hektar yang sudah disiapkan untuk kawasan industri halal ini, dan informasinya juga mulai dari pemrosesan bahan baku, perizinan dan sebagainya hingga akhirnya ke end user atau pengguna atau konsumen begitu ya. Ini ada di satu tempat hub yaitu namanya kawasan industri halal di Sevlok di Sidoarjo ini. Baik, saya ke Prof. Rudi. Prof. Rudi, dari apa yang disampaikan oleh Bu Gubernur dan juga Pak Purnomo tadi, ada input apa ini Pak yang mungkin bisa dengan sampaikan kepada pihak-pihak terkait dengan kawasan industri halal? Karena dari gambaran yang disampaikan oleh Pak Pur, sebenarnya potensinya sih cukup besar ya industri halal itu. Tapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Pur tadi, makanan dan minuman ini yang lebih istilahnya itu yang banyak atau yang lebih diutamakan, atau ada sisi lain ini yang mau disampaikan Pak Rudi? Monggo Pak Rudi. Ya, jadi kalau kita melihat ya data pengeluaran ya penduduk Indonesia, katakan ya bahwa 60% itu adalah untuk pengeluaran rumah tangga ya, 60%. Jadi kalau kita melihat PDB Indonesia, maka komposisinya itu 60% berada di pengeluaran rumah tangga. Nah, dari 60% pengeluaran rumah tangga ini dominasi pengeluaran untuk kebutuhan food ya, makanan termasuk ini minuman adalah sangat tinggi ya. Jadi kalau berbicara potensi dari sisi ini, maka apa yang menjadi inisiasi ya dan semangat Jawa Timur melalui Ibu Gubernur dan juga Kepala Dinas, ini adalah intinya melihat bahwa potensi kebutuhan untuk food, makanan dan minuman itu menjadi sesuatu yang sangat penting baik saat ini maupun ke depan. Yang kedua, dari sisi potensi penduduk Indonesia, ya kita mempunyai sekitar 240 juta penduduk Indonesia, ya Jawa Timur sekitar 40 juta. Jadi dari situ maka kebutuhan akan pengeluaran yang tadi saat kita berbicara tentang kebutuhan rumah tangga untuk food itu merupakan jumlah yang sangat besar ya. Jadi kalau kita bicara tentang domestic market yang mungkin bisa kita layani. Nah, tadi kalau melihat paparan dari Ibu Gubernur ya bahwasanya di berbagai negara ya dengan konstelasi penduduk yang
non-Muslim terbesar di sana seperti Jepang, ya, Korea, dan Thailand, maka perspektif tentang keberadaan produk halal yang dikembangkan di sana itu menjadi sangat penting. Ya, kita ke Thailand, ya, dengan penduduk terbesar adalah non-Muslim, tapi mendeklar sebagai dapur, ya, dapur untuk produk halal. Intinya bahwa tadi memang sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur, bahwa ini produk halal ini kebutuhannya bukan sekedar untuk masyarakat Muslim, ya, tapi juga sebagai lifestyle, gaya hidup masyarakat dunia, sehingga kebutuhan ini bisa menjadi sesuatu yang luar biasa yang untuk berbicara tentang potensi Indonesia yang bisa berkontribusi ke sana, ya. Karena apa? Karena kita sejatinya produksi kita sebenarnya sudah produksi halal. Namun memang perlu adanya semacam sertifikasi yang tadi disebutkan oleh Bapak Kepala Dinas untuk memantau dan menjaga, ya, bahwa produk yang dihasilkan di beberapa usaha kita termasuk UMKM dan IKM sebenarnya sudah ke arah sana. Namun memang kan masyarakat perlu adanya semacam jaminan bahwa produk yang dihasilkan itu baik itu makanan minuman terutama, ya, adalah halal. Nah, inilah menjadi sangat penting pada saat semangat yang luar biasa yang digelontorkan oleh Ibu Gubernur melalui keberadaan kawasan industri halal yang ada di Sidoarjo ini. Memang kalau kita bicara tentang perlunya suatu kawasan untuk mendukung aktivitas produksi, memang ini perlu dilakukan, karena disitulah letak nanti proses yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, ya, untuk proses mendukung atau mensupport terkait dengan keberadaan atau ketersediaan bahan baku, ya. Bahan baku ini menjadi sangat penting karena memang kelancaran produk itu akan bisa kita dapatkan bila ketersediaan bahan baku itu ada, terutama ketersediaan bahan baku yang memang mensupport industri halal ini. Yang kedua adalah prosesnya, ya, processingnya. Nah, yang ketiga yang berkaitan dengan proses sampai ke packaging dan sampai ke pemasaran. Jadi secara keseluruhan dengan keberadaan kawasan industri halal ini mensupport tentang Indonesia ke depan yang bisa mengoptimalkan, ya, keberadaan, ya, industri pengolahan yang ini diwakili oleh IKM untuk bisa bergerak ke depan, bisa lebih cepat lagi. Karena memang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, Jawa Timur saja, ya, kontribusi UMKM, ya, di sini UMKM termasuk IKM di dalamnya itu sekitar 57,26%, sesuatu yang luar biasa, ya. Jadi 57,26% adalah PDB Jawa Timur, ya. Senyambang juga tidak jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita ingin menggerakkan UMKM, masuk sini adalah IKM khususnya yang berkaitan dengan produk halal, maka sejatinya kita sudah menempatkan upaya untuk satu mendorong pertumbuhan ekonomi, ya, melalui jalur prospek produk halal ini. Yang kedua adalah kita mempunyai perspektif untuk merencanakan kesempatan kerja yang lebih luas, ya, karena memang ini menjadi upaya untuk baik itu Jawa Timur, pemerintah Indonesia untuk bisa daya serap keberadaan pengembangan industri halal ini menjadi sangat diperlukan. Karena memang kalau kita bicara potensi-potensi penyerapan pada tenaga kerja, maka sejatinya upaya itu berasal dari aktivitas di UMKM dan masuk ini IKM. Yang ketiga berkaitan dengan memperkuat supply chain dan termasuk baik itu domestic marketnya, dan kalau kita bisa berhasil, kita bisa bagian dari eksportir produk halal. Nah, inilah satu rangkaian yang harus diperkuat oleh Provinsi Jawa Timur dengan semangat yang sudah digelorakan, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Ibu Gubernur bahwa bulan Agustus 2021 pelaksanaan atau semacam grand opening, ya, atau launching dari kawasan industri halal di Sidoarjo ini bisa berjalan dengan baik, dan harapan ini Bapak Ibu semuanya bisa kita dapatkan, ya, suatu bentuk akselerasi ekonomi yang bisa memperkuat, ya, keberadaan Jawa Timur ini sebagai provinsi industri, karena kita sudah mempunyai kontribusi sekitar 30,6%, ya, kalau salah, ya, kontribusi industri pengolahan di PDN di Jawa Timur. Nah, dengan ini ada keberadaan kawasan industri halal ini akan memperkuat keberadaan di Jawa Timur sebagai kawasan sebagai provinsi industri. Demikian Pak Panji. Baik.
Prof. Rudi dan Pak Purnomo Hadi, kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali terkait dengan tema kita, kesiapan IKM dan UKM Jawa Timur menuju industri halal. Dan untuk Anda sahabat pendengar dan pemirsa, Anda juga bisa menyimak untuk program ini melalui channel YouTube kami siaran secara live streaming di LPPL Radio Suara Sidoarjo. Kami akan kembali sesudah kita ikuti beberapa pesan berikut ini. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Sahabat BB Jam Sostek memberikan perlindungan khusus untuk pedagang, petani, driver online, wira swasta, buruh harian lepas, dan pekerja mandiri lainnya. Kerja tenang mergono perlindungan. Iuran rutin hanya Rp36.800 per bulan. Manfaat iuran pengobatan dan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. Santunan kematian Rp70 juta, meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Santunan kematian Rp42 juta, meninggal dunia karena kecelakaan kerja, dan masih ada perlindungan lainnya. Info lebih lanjut hubungi 031 894 55924 031 894 55924. Informasi ini dipersembahkan oleh BP Jam Sostek Sidoarjo. Dah, beres, tinggal tunggu. Nunggu apa sih? Mau nambah channel TV pakai MaIndiHome? Gak ribet, gak repot, bisa dapat hadiah seabrek. Mimpi kali. Kali-kali aja mimpinya. It's real bro. Di aplikasi MaIndiHome, kamu bisa tambah layanan IndiHome, aktivasi OTT video streaming, lapor gangguan, cek tagihan, atau langganan fitur barunya IndiHome. Lah, katanya bisa dapat hadiah. Emang bisa. Di MaIndiHome, kamu bisa cek poin MaIndiHome-mu, tuker hadiah yang seru-seru, tuker merchandise di Plaza Telkom, dan tuker diskon merchant pilihanmu. Bahkan bisa juga dipakai di eksekutif lounge-nya bandara. Biar social distancing gitu. Kece nggak tuh? Mau dong. Caranya gimana? Gampang. Tinggal download di Google Play Store atau App Store doang. Info lengkap klik www.indihome.co.id. Wujudkan bersama IndiHome. Kamu ngapain main HP sambil senyum-senyum? Lagi tuker poin MaIndiHome dong. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Agus Sumanto bin Nusontoro. Agus Sumanto bin Nusontoro dulu tinggal di Jeruk Legi, RT 4 RW 2, Desa Jeruk Legi, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudara Agus Sumanto bin Nusontoro dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari ini ya, hari Senin tanggal 31 Mei 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Udah dapat dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temanku punya temen. Nah, temennya... Kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat res. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa hoax sih? tuh, hoax. Waduh, hati-hati nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan,
menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535-3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Rokok opo gitu, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Joki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dinamika Jawa Timur untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 31 Mei 2021 dengan tema kesiapan IKM dan UKM Jawa Timur menuju industri halal. Bersama dua narasumber, Dr. Mas Purnomo Hadi MM, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, dan juga ada Associate Profesor Rudi Purwono, Wakil Direktur 1 Sekolah Pasca Sarjana UNER. Baik Pak Rudi dan juga Pak Pur, ini saya bacakan dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WA
maupun di sosmed ya Pak, di 0811 309 1009. Ini pertanyaannya dari satu di antaranya dari Pak Budi yang ada di Kalangbret Tulungagung. Pertanyaannya begini, di sana kawasan industri halal itu apakah juga menjadi seperti pasar gitu, seperti orang jual beli langsung di sana atau lewat marketplace? Ini pertanyaan dari Pak Budi. Kemudian berikutnya pertanyaan dari Bu Vina yang ada di kawasan Bluru Kidul Sidoarjo. Pertanyaannya begini, Bu Vina ini, untuk kawasan industri halal ini nantinya ketika produknya sudah dipasarkan, apakah lebih mahal atau bagaimana? Terus ini produknya untuk produk domestik atau ekspor? Baik, ada 2 pertanyaan tadi dari Pak Budi, kemudian dari Bu Vina. Tanggapannya ini Pak Pur? Terima kasih. Jadi begini, yang pertama sebelum saya jawab Pak Budi dan Bu Vina ya, kenapa sebetulnya sertifikasi halal ini penting ya? Karena bagaimanapun juga sertifikasi halal ini menjadi kebutuhan pasar halal. Karena menjadi kebutuhan pasar halal, maka ketika saya melihat tren terhadap halalan di berbagai negara, di Indonesia itu menempati peringkat 1 dunia dalam pengembangan keuangan syariah. Itu yang pertama, dengan nilai atau angka 81,93%. Ini berdasarkan Global Islamic Financial Report tahun 2019. Ya. Kemudian populasi Muslim di dunia itu ada 28,68%. Dari populasi dunia atau 2,18 miliar. Sementara populasi Muslim di Indonesia 87,18%. Dan merupakan populasi Muslim terbesar di dunia. Sementara itu permintaan pasar untuk produk-produk Islam sangat besar, sehingga halal menjadi isu yang sangat sensitif di Indonesia. Dan ada tren wisata halal yang mulai mendunia, ya. Dari berbagai negara itu sudah mempunyai misi untuk bagaimana supaya negara menjadi tempat-tempat untuk halalannya itu. Sementara itu juga kewajiban sertifikasi halal ini juga ada di dalam Undang-Undang CPH, ya. Sehingga sangat betul diharapkan bagaimana supaya produk khususnya di makanan minuman, kemudian di kosmetik dan consumer good yang merupakan salah satu produk yang menjadikan nantinya masuk di kawasan industri halal ini harus betul-betul mendapatkan satu layanan tersendiri di dalam KIH ini. Sehingga tentunya ketika saya menjawab pertanyaan Pak Budi dari Tulungagung, ya, apa juga menjadi pasar online? Ya, jadi di situ juga nantinya akan menjadi untuk pasar offline-nya gitu ya. Ketika produk itu sudah dilakukan untuk sertifikat halalnya, kemudian di situ juga saya katakan tadi ada kawasan co-working space-nya, ada kawasan dan juga berbentuk market yang offline di kawasan itu yang dimiliki nantinya oleh teman-teman UKM dan IKM gitu ya. Maka di situ terjadi pasar offline. Di samping juga pasar online-nya, karena kami siapkan juga marketplace di situ. Jadi pasar online untuk agar supaya ini produk ini bisa dikenal di beberapa negara gitu ya. Sehingga lanjut ke pertanyaan Bu Vina di Blukit ya, bahwa untuk harga tentunya di situ harganya standar, nggak akan menjadi lebih mahal karena bagaimanapun juga di situ ada fasilitasi gitu ya, teman-teman UKM IKM itu mendapatkan bimbingan, pembinaan, pendampingan terhadap apa yang menjadi kebutuhan terhadap halal dalam satu produknya. Nah, produk tentunya juga
pasarnya itu ada lokal, ada regional, nasional, dan internasional gitu ya. Jadi global. Jadi sudah dimulai ditata di situ. Ketika ini memang produk sudah masuk ke arah nasional dan produk masuk ke arah internasional, maka disiapkan melalui katalog yang sudah disiapkan untuk kita sebarkan ke beberapa diaspora dan beberapa off-taker di beberapa negara itu, untuk kita pasarkan melalui media-media katalog yang kita kirim ke sana, dan beberapa contoh-contoh. Dan tentunya nantinya juga yang akan menjadi boomingnya ketika di bulan Agustus beberapa diaspora dan beberapa off-taker di beberapa negara hadir, itu akan langsung kita paparkan bagaimana produk-produk ini sudah siap untuk pasar internasional, produk ini siap pasar nasional. Jadi begitu Bu Vina, sehingga produk ini tentunya domestik dan ekspor gitu ya. Nah, saya katakan tadi kenapa halal menjadi penting ya, karena memang menjadi kebutuhan, menjadi tren daripada beberapa negara yang sangat membutuhkan terhadap merek atau tren di halal dalam satu produk itu, sehingga memang sangat diharapkan di situ. Ini tidak hanya pada UKM dan IKM, tapi juga pada koperasi. Kemarin di Situbondo Ibu juga menyampaikan di depan para kiai dan ulama se-Jawa Timur, di situ ada pondok pesantren, ya. Di situ ada koperasi pondok pesantren, di situ ada OPOP, one pesantren one product, ya. Di situ ada produk-produk yang disiapkan melalui OPOP, one pesantren one product, yang memang merupakan ekosistem syariah Jawa Timur yang ini nanti dalam tersebut. Ekosistem yang ada di situ, di mana one pesantren one product ini ada 3 pilar pondok pesantrenpreneur, santripreneur, dan sosiopreneur, itu akan terfasilitasi sertifikat halal, kawasan industri halal, dan juga akan difasilitasi terhadap pola pembiayaan syariah yang dalam ini bersama-sama dengan Bank Jatim Syariah. Dan di situ juga ketika teman-teman UKM dan IKM ketika memang tidak bankable di dalam rangka untuk permohonan kredit, fasilitasi kredit, menambah produksinya, tentunya ada PT Jamkrida yang akan menjamin terhadap permohonan itu. Maka inilah ekosistem yang akan dibangun nantinya di dalam KIH itu bersama-sama dengan KUKM dan IKM gitu ya. Jadi kooperasinya ada beberapa punya sektor industri termasuk di pondok pesantrennya itu. Begitu, sehingga dua pertanyaan Pak Budi dan Pak Wina sudah mudah-mudahan sudah bisa terjawab ya apa yang penjenengan semuanya tanyakan kepada kami. Baik. Jadi kalau mau jalan-jalan atau apa ketika sudah di launching nanti bisa beli-beli di sana juga bisa langsung juga bisa gitu ya. Dan produknya dijamin ini sudah kualitasnya sudah bagus begitu, bukan sisa ekspor ya Pak? Takutnya nanti cuci gudang sisa ekspor gitu nggak ya? Siap ekspor. Siap ekspor. Baik, saya ke Pak Rudi. Pak Rudi, tadi disampaikan oleh Pak Pur bahwasanya ini kan banyak hal ya, ada halal food, ada wisata halal dan sebagainya. Perlukah ada kekhususan tersendiri dalam kawasan industri halal ini? Karena kita tahu kalau di Thailand tadi seperti paparannya Bu Gubernur, itu fokusnya kan ke halal food. Sementara kalau di Korea berhasil ke produk-produk makanan minuman atau produk-produk kosmetik dan sebagainya yang halal juga. Apakah memang semua segmen ini diambil semua atau memang harus ada spesifikasi biar kita ini nilai jualnya lebih tinggi begitu Pak Rudi? Ya, ada banyak peluang ya yang kita lihat berkaitan dengan kebutuhan saat ini kan ke depan. Tadi kita sudah diskusikan terkait bahwa kebutuhan akan makan tidak bisa kita hindari, tetap ada, meskipun terjadi pergeseran ya. Nah, kalau bicara tentang makan, maka kebutuhan akan produk ini harus kita jaga sebagai suatu peluang yang tidak bisa kita hilangkan. Artinya bahwa apapun alasannya, Indonesia, Jawa Timur harus memfokuskan kepada kebutuhan akan produk makanan minuman, terutama yang berkaitan dengan
produk halal. Satu. Yang kedua bahwa kebutuhan akan fashion, ya. Dan tadi juga Pak Pur menyinggung bahwa pengembangan tentang kosmetik halal juga menjadi sangat penting. Inilah yang menjadi salah satu kunci yang dipergunakan atau dioptimalkan oleh Korea, ya, bahwa perempuan-perempuan ke depan itu pasti mempunyai kebutuhan yang sangat tinggi akan kosmetik. Nah, kalau kita bicara apakah ini harus kita tidak fokus ke sana, ya tidak, karena memang Indonesia sudah mempunyai industri kosmetik yang cukup bagus, ya. Ada beberapa industri kosmetik yang cukup bagus. Seandainya kita juga mengoptimalkan, ya, industri kita itu ke sana, maka kita bisa meraih peluang yang sangat baik ini. Yang ketiga yang berkaitan dengan fashion juga, ya, fashion yang berkaitan dengan pengembangan garment, ya. Jadi kalau kita melihat potensi ini sudah ada sejak dahulu, ya, baik yang ada di Jawa Timur maupun beberapa kota yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita mengembangkan secara keseluruhan terkait dengan produk halal ini, bahwa intinya kita bisa meraih semuanya. Tetapi bagaimana kita meraih ini memang harus ada kejelasan, ya, terkait dengan tadi semangat yang terkait dengan ekosistem yang sudah dibangun, namun juga beberapa keterkaitan. Kalau di Jawa Timur tadi Bu Gubernur, ya, atau Pak Kepala Dinas bilang tentang apa? Rembuk, nyekruk gitu, ya. Artinya bahwa keterkaitan, ya, keterkaitan sektoral, keterkaitan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk di dalam provinsi dan kabupaten kota, kemudian keterkaitan juga dengan beberapa unit bisnis seperti BUMN, BUMD, kemudian perbankan, ini menjadi sangat penting. Karena kalau kita bicara tentang bagaimana mengembangkan produk halal ini bukan sesuatu yang kecil, tetapi sesuatu yang besar, ya, yang berkaitan dengan berbagai variasi produknya, kemudian juga kebutuhan tadi yang disampaikan oleh Bu Vina, ya, Sidoarjo. Apakah ini hanya berbicara tentang produk ini untuk pasar domestik, ataukah juga kita ke luar negeri? Kalau kita memang berbicara semua kebutuhan yang baik itu domestic market maupun foreign market, pasar luar negeri harus kita layani. Karena itu adalah suatu potensi yang sangat luar biasa besarnya. Karena apa? Karena berbagai negara sudah mempunyai atau sudah mendeklar dirinya sudah menguasai, bahkan menjadi ikon terkait dengan produk halal tadi. Ya, misalnya Thailand sebagai dapur produk halal, kemudian Korea juga sebagai destinasi wisata halal, Jepang dengan demikian, mungkin juga akan ke Cina dan beberapa negara Eropa lainnya. Nah, intinya bahwa kalau kita bicara peluang, maka peluang ini harus kita raih. Namun rembuk, nyekrupnya ini memang harus diperkuat. Sinergi antar sektoral, antar instansi, antar unit, antar, ya, termasuk tadi, ya, perguruan tinggi, pemerintah, bisnis, masyarakat menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Demikian Pak Panji. Baik Pak Rudi, ini saya coba ternyata ada pertanyaan juga ini yang sudah disampaikan lewat akun Instagram @ariutami67. Mohon izin, tadi disebutkan bahwa negara yang bukan mayoritas muslim malah fokus mengembangkan industri halal. Kenapa bisa demikian? Tadi disebut juga fokus kita ke makanan minuman. Apakah nanti harus head to head dengan Thailand? Terima kasih. Baik, tanggapannya dari Pak Pur, sekaligus nanti closing remark Pak Pur. Ya. Monggo Pak Pur. Ya. Mohon maaf. Saya diulang tadi pertanyaannya dari siapa tadi? Dari akun Instagram ariutami67. Mohon izin, tadi disebutkan bahwa negara yang bukan mayoritas muslim malah fokus mengembangkan industri halal. Kenapa bisa begitu? Tadi disebut juga fokus kita ke makanan minuman. Apakah nanti harus head to head dengan Thailand? Terima kasih. Ya, oke. Mbak Ari, jadi seperti disampaikan oleh Pak Rudi tadi, memang pandangan dunia terhadap produk halal ini memang luar biasa, ya. Kita tidak melihat itu non muslim atau muslim tapi yang jelas bahwa kebutuhan halal ini menjadi suatu kebutuhan yang mendunia, ya. Kalau bisa dilihat Tiongkok itu sudah menjadikan ekspor baju muslim tertinggi di Timur Tengah, gitu, ya. Tiongkok itu. Kemudian Malaysia tentunya ini negara Islam, ya, menjadi pusat industri halal. Brasil merupakan satu pemasok daging unggas halal terbesar ke Timur Tengah. Australia pemasok daging sapi halal terbesar. Ini juga yang tadi juga
di awal yang disampaikan oleh Ibu Gubernur ya dalam paparannya, saya akan kembali ya. Thailand itu menjadi visinya menjadi dapur halal dunia. Korea visinya menjadi destinasi utama pesta halal ya. Kemudian Jepang itu industri halal sebagai kontributor kunci di 2020. Sementara Inggris itu London sebagai pusat keuangan syariah barat. Dan di Dubai sebagai ibu kota ekonomi syariah. Nah, ini berbagai negara itu halal ini sudah menjadi tren dan menjadi kebutuhan. Nah, kita di sini yang memang mayoritas agamanya Muslim, tentunya harus berbuat. Kita walaupun terlambat tapi harus berbuat. Maka Jawa Timur dalam programnya di kawasan industri halal ini akan mencoba untuk menyeimbangkan ya terhadap apa yang menjadi produk-produk di Jawa Timur oleh IKM dan UKM dari sisi makanan minuman, kemudian fashion dan kosmetik gitu ya. Ini merupakan salah satu produk yang nanti diharapkan untuk bisa menjadi produk-produk atau UKM-IKM mewarnai di dalam KIH ini. Tentunya melihat dari tren ini, beberapa negara itu menginginkan produk itu adalah produk yang punya nilai tambah melalui sertifikat halal itu. Maka ketika produk ini sudah berhalal, tentunya ke beberapa negara itu lebih mudah masuk daripada yang belum mempunyai sertifikat halal. Karena semuanya itu sudah mensyaratkan adanya sertifikat halal. Nah, tentunya kita harus bukan hari ini atau bukan mulai hari ini kita berbuat itu, tapi sebelumnya sudah beberapa tahun yang lalu sertifikat halal ini ketika ada program itu kita sudah dimulai gitu ya. Sehingga hari ini ketika Jawa Timur harus menyeimbangkan dengan program-program di berbagai negara di dunia ini, maka kita harus bisa berbuat. Sehingga KIH yang merupakan satu-satunya di Indonesia dan memang harus tumbuh dari sisi timur gitu ya. Sisi timur karena memang matahari terbitnya dari timur, maka apapun itu harus juga munculnya dari timur. Sehingga Jawa Timur adalah Indonesia, maka KIH ini yang akan mewarnai Indonesia untuk menyeimbangkan dengan kebutuhan-kebutuhan halal di berbagai negara itu. Sehingga itulah, jadi kita nggak melihat apakah itu muslim atau non-muslim, tapi yang jelas kebutuhan untuk halal ini memang sangat dibutuhkan oleh berbagai negara dan kita sendiri untuk itu. Maka saya rasa saya mengajak teman-teman UKM dan IKM, ayo kita sama-sama untuk memberikan nilai tambah dari produk kita untuk menuju pasar global. Saya mengajak teman-teman UKM dan IKM sebagai UKM-IKM petarung di dalam dunia perdagangan global ini. Saya pikir itu dengan Jatim bangkit dan cetarnya Ibu Gubernur tentunya UKM-IKM sanggup untuk mewarnai setiap menjadi program yang memang membuat atau menjadikan produk itu mempunyai nilai tambah, apalagi sampai dengan pasar global. Semangat terus untuk UKM-IKM Jawa Timur. Terima kasih. Mbak Amin, luar biasa. Mudah-mudahan dengan adanya kawasan industri halal ini, kalau tadi analogi dari Pak Pur, matahari itu terbitnya dari timur, gitu ya. Kalau saya menganalogikan kawasan industri halal itu, ibaratnya orang racing, meskipun pole positionnya kita itu di belakang, lebih cepat negara lain, tapi mudah-mudahan kita juaranya ini Pak Pur. Nah, betul. Amin. Matur nuwun, terima kasih untuk waktunya Pak Pur, Pak Rudi juga untuk waktunya. Selamat beraktivitas dan sukses untuk segala sesuatunya ini Pak Rudi dan juga Pak Pur. Matur nuwun, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Pak Pur.